kemampuan Allah kepada orang-orang yang sabar ketika menghadapi suatu ujian dan cobaan. Tidak ada ceritanya Allah membiarkan hambanya tanpa dibantu, tanpa dirawat, tidak mungkin. Ya, tidak ada ceritanya Allah membiarkan orang mukmin muslim yang taat kepada Allah, tidak mungkin. Cuma semacam ini sistemnya Allah untuk meningkatkan derajatnya orang mukmin. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kau menduga dengan iman yang kau miliki kau dibiarkan oleh Allah tanpa ujian. Tidak, pasti akan diuji oleh Allah untuk membuktikan bahwa kalian orang yang beriman. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi selama iman orang mukmin itu kuat, selama pula ujiannya akan datang. Tapi selama orang mukmin itu lemah imannya, maka akan dikurangi ujian sama Allah. Ya. Jadi kalau orang itu istiqomahnya tambah, ya, tambah kuat imannya, tambah dekatnya kepada Allah, Allah akan menguji dia. Tujuannya apa? Satu, untuk meningkatkan kualitas orang tersebut. Kualitas. Yang kedua, untuk memberikan sistem yang paling baik agar orang tersebut mendapatkan pahala bukan dari amalnya, tapi pahala langsung dari Allah atas sabar dari ujian itu. Biasanya jamaah, ya, tiba-tiba sakit, hari ini nggak jamaah, padahal sudah istiqomah, sudah maksiat dijauhi, taat dikerjakan, tapi dikirimi berupa sakit, sehingga akhirnya dia nggak jamaah. Sabar. Sabarnya dia menerima ujian itu lebih gede pahalanya daripada dia jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ini ujian berupa peningkatan kalau dia berada di area sebelumnya istiqomah. Kalau datang suatu ujian, orang itu sebelumnya di area kemaksiatan, kezaliman, itu bukan peningkatan tapi peringatan agar segera kembali kepada Allah. Adapun orang maksiat demi maksiat, mukhalafah demi mukhalafah, nggak dapat ujian, itu namanya istidraj. Istidraj itu dilulu sama Allah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dibiarkan terus, dikasih rezeki melimpah, sehat terus supaya lebih jauh. Kalau sudah datang jadwalnya Allah mengadab, akan diadab sama Allah. La ilaha illallah. Ya. Buktinya Nabi Musa alaihissalatu wassalam beserta para kaumnya kurang lebih 40 tahun berada di gurun Tih, gak mati, gak kelaparan, gak kehausan. Memang janjinya Allah seperti itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apalagi kita tiap hari 24 jam berada di area ibadah, taat, mencari ilmu, sabar. Tidak mungkin akan dilantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ya. Kata salah satu sahabat, ketika aku datang ujian, maka aku ingat 3 hal.
Sehingga dengan 3 hal ini bagiku ujian itu ringan. Ingat 3 hal. Yang satu, ujian tidak mengenai agamaku. Ujian tidak mengenai agamaku. Diuji penyakit, masalah. Yang penting imanku masih ada, masih ingat sama Allah, masih bisa beristighfar, taubah, masih alhamdulillah. Nah, ujiannya enggak mengenai agamaku, akhirnya ringan, alhamdulillah. Yang kedua, dengan ujian saat ini Allah mampu memberikan yang lebih besar. Tapi Allah Ta'ala memberikan aku keringanan dalam ujian. Padahal Allah mampu, sangat mampu. Tapi Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tidak mungkin Allah Ta'ala berbuat zalim, ngasih ujian melebihi kadar kekuatan seorang hamba. Tidak mungkin itu bukan sifatnya Allah. Dua, yang ketiga, aku duduk manis dapat pahala terus. Gak bisa tahajud karena sakit. Biasanya gak bisa karena sakit. Sampai aku, Allah Ta'ala ngasih pahala cuma-cuma kepada aku. Nah, 3 hal ini kalau selalu diingat bagi orang yang dalam kondisi ujian, cobaan akan ringan. Akan ringan. Ya, apalagi ada hadis yang sering kita dengarkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang kalau mendekati kepada area kedudukan para nabi, ujiannya tambah gede, tambah besar. Memang seperti itu caranya. Makanya orang-orang salaf soleh itu paling takut ketika berada di area nikmat. Paling takut ketika berada dia di dalam area nikmat. Kok nggak pernah diuji ya? Itu paling takut itu. Sehari, seminggu, sebulan, kok aman-aman aja ya, sehat. Oh, takut, orang-orang dulu takut. Kalau kita kan senang, alhamdulillah, ya. Takut istidraj. Ya, takut istidraj. La ilaha illallah. Fa'anfajarat minhu 12 'aynan qad 'alima kullu unasin mashkulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan, minum dari rezekinya Allah. Dikasih man, dikasih salwa, ya, kemudian dikasih air minum. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. La ilaha illallah. Dianjurkan sama Allah Ta'ala untuk makan, untuk minum, ya, karena memang manusia diciptakan butuh makan, butuh minum. Sehingga kalau kita setiap makan, setiap minum, itu kita tahu ilmunya bahwa memang manusia dianjurkan untuk nyari kekuatan, maka makannya, minumnya dapat pahala. Kalau diniati, kulu washrabu min rizqillah. Tahu kopi dari mana ini? Ya, dari yang buat kopi. Ya, buat kopi. Tapi siapa yang menghendaki? Allah tahu. Kalau kopi ini datang dari Allah, mengucapkan alhamdulillah, dapat pahala. Makanan sama, ingat bahwa itu makanan datang dari Allah, kita makan, lalu kita ucapkan alhamdulillah, pahala. Ya, hal-hal semacam ini kita perhatikan. Jangan kok kita merhatikan yang pahala, yang sifatnya ibadah yang gede-gede menurut kita, tahajud sekian rakaat. Kalau sudah baca Quran baru ingat ini ibadah. Kalau sudah tahajud ingat ini ibadah. Mau makan minum kau ingat kepada Allah, ibadah. Bangunin teman, kau khidmat kepada Rasulullah, ibadah. Ya, nyapu, khidmat, bersih-bersih. Tidak
perlu nunggu diperintah, juga nggak perlu nunggu sanjungan. Aku ini hambanya Allah, pengen pahala, nggak pengen pahala dari Anda, nggak pengen pahala dari kau, juga nggak pengen pujian dari kau. Aku pengen pahala dari Allah. Itu yang akan membuat kita ringan. Nggak ada sistem paksaan, itu tidak ada. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Dalam kitabnya Habib Alwi bin Syihab, itu orang-orang salaf dulu didikannya ketika orang tua dengan anaknya, anak masih muda, anak sedang duduk di dalam rumah, lalu kemudian datang suara di bawah rumah, suara sekarang mungkin gerak jalan atau suara apa namanya, orang-orang yang bikin main-mainan, namanya anak kecil, bangun langsung ingin lihat lewat jendela, dimarahi, balik dari tempat dudukmu ke sana, niatmu apa? Niatnya apa? Balik dulu, balik. Didikannya orang dulu. Padahal jalan saja dari tempat duduk sampai ke jendela mau ngintip itu berapa langkah itu, jangan sampai kosong dari niat. Padahal itu hal yang mubah. Ya, mau nengok lihat juga nggak dapat pahala, nggak pun juga nggak dapat mubah. Tapi didikan dari orang-orang dulu, ya, mengajarkan niat seperti mengajarkan Fatihah. Mengajarkan yu'allimuna auladahum an-niyah kama yu'allimunahumul Fatihah. Mengajarkan niat itu seperti halnya mengajarkan Fatihah, wajib. Ya, makanya dengan niat ini, ya, kita akan selalu dalam area ibadah. Dengan niat tok, niat selalu dalam area ibadah. La ilaha illallah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan sekali-kali melampaui batas di muka bumi ini. La ta'thaw fil ardi mufsidin hal. Ini suatu larangan. Hidup di atas permukaan bumi dengan melampaui batas, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya bumi itu paling senang ketika kedatangan orang soleh, paling senang ketika digali kuburan, senang. Nah, tapi paling nggak suka kalau bumi itu kedatangan orang yang zalim, karena merusak di atas permukaan bumi. Ya, jadi bumi yang saat ini kita tempati itu juga akan memberikan suatu kesaksian. Sampai-sampai dalam sunnahnya kalau kita berangkat jamaah usahakan beda jalan. Apalagi kalau datang hari Jumat beda jalan, atau hari Id beda jalan. Bahkan dalam riwayat ketika jalan itu digunakan lewat oleh orang ahli dzikir, ahli jamaah, nah, jalan ini dia bangga dengan jalan satunya, barusan lewat di atasku orang ahli dzikir, jadi jalan ini merasa bangga, senang. Nah, ma min buqatin atau Allah atau al-abdu rabbah illa kanat lahu syahidah. Setiap tempat yang pernah digunakan ibadah oleh seorang hamba, tempat itu akan memberikan kesaksian. Ma min buqatin asal abdu rabbah illa kanat alaihi syahidah. Setiap tempat yang pernah digunakan maksiat akan memberikan kesaksian jelek. Wahakadha. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Datang salah satu santri kepada seorang guru,
mengatakan, wahai Syekh, saya tidak bisa lepas dari maksiat, saya nggak bisa. Bagaimana caranya saya bisa lepas dengan maksiat? Kata Syekhnya, kau boleh maksiat dengan 3 syarat. Yang pertama, jangan di bawah langit. Yang kedua, jangan di atas bumi. Yang ketiga, cari rezeki selain dari Allah. Silahkan. Tidak bisa kan? Apa ada orang yang maksiat tidak butuh dengan langit, tidak butuh dengan bumi, tidak butuh dengan rezeki? Kalau mau, udah jangan pakai milik Allah, buat sendiri. Kalau buat apa? Sendiri. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala itu Rahman Rahim. Kita maksiat bolak-balik masih dikasih rezeki sama Allah. Sampai Nabi Adam itu mengatakan, aku ini iri dengan umatnya Muhammad. Aku dulu maksiat, ya, itu bajuku lepas. Ketika makan buah kholdi, bajuku lepas. Umat Muhammad bolak-balik maksiat nggak pernah lepas. Nabi Adam kan gitu. Ketika makan buah kholdi, itu langsung bajunya lepas. Nah, dikasih pinjaman sama Allah, digunakan maksiat, ditarik sama Allah. Yang kedua, ketika aku maksiat, aku lepas dari istriku Hawa. Ratusan tahun umat Muhammad bolak-balik maksiat, gak pernah lepas dari istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemuliaan umat Muhammad jaga. Coba kalau seandainya ada suami maksiat, tiba-tiba istriku mana? Hilang? Tidak, masih dengan istrinya. Kadang-kadang istrinya maksiat, dianya mau maksiat, tapi masih. Ya. Yang ketiga katanya, ya, aku maksiat di dalam surga, dikeluarkan dari surga. Umat Muhammad ini maksiat di luar surga, kalau dia tobat dimasukkan surga. Kebalikan, aku dalam surga, ketika maksiat dikeluarkan dari surga. Umat Muhammad ini maksiat di luar surga, kalau dia mau tobat dia masuk surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma fil lana dhunubana wastur uyubana wasyif kurubana.